Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah siap Mas ini? Udah. Oke. Sebelumnya bisa diperkenalkan dulu. Nama saya Dini Himawan, asal Temanggung, umur 29 tahun. Denny Himawan, asal dari Temanggung, Umur 29 tahun. umur 29 tahun. Oke. Temanggungnya itu bagian mana? Temanggung bagian Kecamatan Bensari, Desa Campuranom, lereng Sindoro Sumping lebih tepat, di tengah-tengah antara Sindoro sama Sumping. Berarti apa? Kalau misal aku mau mendaki Gunung Sindoro bisa lewat rumahnya gitu ya? Bisa main ke wisata, jalur wisata, Jalur wisata. ke Posong gitu. Bisa. Embung Bansari lebih terkenal deh. Gitu. Terus di sana tuh makanan khasnya apa? Makan khas itu kalau mungkin kalau dari kecil aku tahunya tiwul. Timun Sama mungkin kalau nggak tahu kalau yang di kota namanya apa, cuman kalau tempatku namanya Dasboro. Makanannya dari kelapa gitu, cuman entah kalau sini namanya apa, cuman kalau makanan khas Temanggung Dasboro namanya. Oke. Timun tuh terbuat dari apa? Tiwul tuh dari singkong gitu, terus di racang gitu ya, pokoknya dari singkong gitu. Jarang juga makan itu, cuman ya untuk makanan khasnya ya itu cuma tiwul Dasboro, lebih tepatnya lebih terkenal itu Temanggung Dasboro itu. Oke. Nah, Mas Dedi sendiri kesibukan akhir-akhir ini itu apa? Untuk kesibukan akhir-akhir ini mungkin masih senggang nganggur, masih cari-cari kerjaan karena habis resign dari kerjaan yang sebelumnya. Habis resign. Sebelum aku tanya resign kenapa itu, dulu tuh awalnya karirnya gimana? Emang di FNB langsung atau dari mana? Kalau awal kerja nggak langsung FNB, nggak langsung FNB lah. Malah di bidang otomotif, tapi otomotif, cuman nggak bagian mesin, cuman emang ada diajarin cuman di bagian steam, cuci mobil. Berarti bagian yang nyuci-nyuci gitu. Terus mungkin dari situ setahun di megang bagian itu cuma lari. Terus larinya kemana itu? Habis selesai dari skiman ini ya, tiba-tiba ke FNB. Nggak pikir mungkin dalam untuk berapa tahun, 3 tahunan cuman gitu-gitu, mungkin pengen cari suasana yang baru, akhirnya mutus ke FNB. Emang dari sebelumnya suka ke bidang kuliner cuman belum tersalurkan. Berarti sebelumnya itu udah ada ketertarikan di pengen jadi chef gitu ya Mas? Ya. Oke. Dari FNB itu pertama kali itu kemana? Pertama kali ke Resto Ayam Geprek di Tembalang. Daerah Tembalang. Oke. Terus sampai kemarin di resign tetap di sana atau? Udah pindah di sana cuma 2 tahunan gitu. Terus habis itu resign, sebelum masuk lagi ke FMP pernah ke ST pinggir jaga stand gitu. Pernah tahun 2019an itu. Terus nggak lama dari ST ke FNB lagi. Terus kepangkas COVID, nganggur beberapa tahun. COVID itu berarti dampaknya segitu apa? Berdampaknya gitu ya. Terus habis COVID mulai kerja lagi. FMP sampai di mana? Akhir DP Mall. Di DP Mall. Ya. Berarti di DP Mall sampai kemarin resign itu. Kalau boleh tahu resignya gara-gara apa? Ini ya kurang cocok sama temen, karena selalu tipe orang yang nggak suka dele-dele, terus langsung tutup poin gitu ya Mas. Itu yang masih ada serak sama temen, akhirnya daripada ini. Iya, kalau misal kita kerja terus nggak cocok sama partner gitu kan, malah jadi kerjaan itu rusak. Iya, merusak suasana mood gitu ya.
nggak nyaman gitu ya. Jadi harus nyari yang lain, penting nyaman dengan kondisi itu. Iya. Oke, sebelumnya Mas Denny pernah ikut kayak konseling gini apa Mas? Belum Belum baru baru pertama kali ini. ya. Oke, tak jelasin dulu ya. Jadi konseling itu ya kayak gini, kayak apa namanya, nanti Mas Denny bercerita tentang permasalahan Mas Denny yang alami, lalu Mas Denny sebagai konseling, namanya kalau di bimbingan konseling itu ada konselor dan konseling itu kayak Mas Denny, terus saya itu sebagai konselor. Ya, nanti saya membantu Mas Denny buat mencarikan solusi, tapi keputusan apapun tetap di tangan Mas Denny gitu. Jadi saya nggak apa berhak untuk memutuskan satu, tetap apapun keputusannya dari Mas Denny gitu. Nah, di konseling itu juga ada yang namanya asas Mas. Asas konseling itu kayak ada asas kerahasiaan, keterbukaan gitu. Nah, yang paling penting itu tetap asas kerahasiaan sih Mas. Soalnya kalau misal orang yang mau bercerita dengan kita tapi kita nggak menjaga rahasia kan juga apa ya, yang cerita juga nggak mau terbuka gitu, dan salah ditutup-tutupi gitu. Jadi nggak ngalir kalau misal kita membocorkan atau nggak menjaga rahasia. Jadi yang tahu di sini cuma saya, Mas Denny, dan Tuhan yang tahu gitu. Mungkin Mas Denny ada yang mau ditanyain enggak? Mungkin kalau pertanyaan itu mungkin masalah keluarga. Oke. Oke, nanti kita bahas ya. Oke. Sebelum masuk ke pembahasan selanjutnya gitu, tahap yang selanjutnya, Mas Denny sepakat apa? Kayak waktu senggang Mas Denny itu berapa lama kita melakukan konseling? Mungkin 20 atau 30 menitan bagaimana? Apa Nggak apa-apa. lebih suka masih senggang. Iya, oke, nggak apa-apa ya. Jadi ya 20 sampai 30 lah ya, biar efisien gitu. Oke. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan nggak tentang apa itu proses konseling, terus apa? Pengen nanya bimbingan konseling itu apa gitu. Kalau bimbingan konseling itu berarti kita kayak ke psikolog gitu. Oke. Sebenarnya kalau bimbingan dan konseling itu lebih simpelnya kayak apa, psikolog tapi lingkupnya itu di sekolah gitu. Jadi sebenarnya itu buat di sekolahan, tapi juga bisa di masyarakat gitu. Itu sih Mas. Ada lagi mungkin yang mau tanyain? Udah cukup ya. Oke, kita ke topik bahasan yang tadi Mas Denny udah apa, sampaikan. Ceritakan apa aja, nggak apa-apa. Kalau misal ngalor ngidul, nanti saya luruskan gitu. Nanti ya pokoknya cerita seenaknya Mas Denny aja, bisa diceritakan. Mungkin dalam pertanyaan konseling dulu zaman sekolah, zaman dari kecil yang pengen sering banget masuk ke masalah, pertanyaan terbesar itu mungkin ke keluarga, cuma pengen curhat itu nggak ada tempatnya gitu. Mungkin tepat saat ini unek-unek keluar gitu. Saya juga tadi udah izin video gitu ya. Soalnya yang unek-unekku yang sama ini dari umur hati sampai 29 tahun itu mungkin masalah keluarga, ketemu ya mungkin karena nggak sama kayak keluarga lain, karena dari keluarga yang broken home, bisa dikata keluarga broken home. Broken home gitu ya.
bisa lanjut cerita background keluarga gitu. Ya mungkin background dari kecil sampai besar tuh yang pengen dalam itu sosok bapak. Salah nggak sih maksudnya kan kita sebagai anak pengen tahu sosok bapak kita cuman gimana Ingin tahu sosok bapak gitu ya. ya udah 29 tahun nggak pernah tahu sosok. Cuman dari kecil emang lebih dekat apa ya masih kemarin itu sering oper sana sini ikut budi diambil lagi orang tua, ikut budi diambil lagi orang tua. Sering dioper-oper kayak gitu. Oh, iya. Jadi dalam arti unek-unek dalam Iya. artian masalah terbesar, cerita pengen cerita dari dulu cuman belum tahu tempatnya, nggak pernah nemu sosok yang pas mau keluarin semua unek-unek masalah keluarga. Dari kecil ya bukan yang dimanja, kalau di kategori dimanja enggak, kalau kategori kalau mengalami masalah itu sering sih keluarga dengan kekerasan Oh, kekerasan gitu. Nggak apa-apa dengar aja. dan kekerasan karena orang tua pun otomatis nggak tahu pisah atau apa, cuman kan emang nggak tahu ya itu nikah lagi dapat orang tua nggak bisa mungkin kayak orang tua zaman sekarang mungkin ini. Tapi kalau hubungan oke lah tadi kisah bapak dari Mas Denny gitu ya. Tapi kalau hubungan sekarang dengan bapak angkat berarti ya, bapak angkat dan ibu kandung itu berjalan dengan normal nggak sih? Kalau mulai dari sekarang udah agak normal karena mungkin Iya. dari ini dulu nggak begitu dikata ini normal juga nggak lebih dominan ke Simba daripada kedua orang tua. Berarti lebih dekat ke Simba gitu ya daripada ke bapak tiri sama ibu kandung gitu ya. Oke. Sebelumnya terakhir ketemu kapan? Bapak yang kandung Iya, dua-duanya. Kalau bapak yang kandung kapan, bapak bapak tiri kapan, ibu kandung kapan? kalau yang bapak tiri kan masih satu rumah masih ketemu satu. baru lebaran kemarin. Kalau yang bapak kandung ini nggak pernah ketemu sama sekali dari cuman dulu pernah dengar cerita Simba waktu masih ada pernah nemuin, cuman posisi masih kecil, umur Masih kecil, nggak apa-apa gitu. apa tapi semenjak itu sampai sekarang aku 29 tahun berdiri di ini Ya di dunia ini gitu ya. ini yang nggak ada ini ada kabar ya. Sebagai anak ya pengen dalam artian mencari sosok bapak anak mana yang pengen berkata pengen lahir nggak ada, cuma pengen ketemu gitu. Iya. Tapi buat kan kemarin disinggung bahasanya terakhir ketemu ya kita bahasnya yang sekarang ya bapak ibu kan satu rumah. Nah, jadi bener itu bapak ibu kan satu rumah gitu. Ketemu sama ibu tuh normal atau ada unek-unek gitu? Maksudnya ada? Nggak pernah, aku tipe kan nggak pernah cerita sama orang tua. Oh, kenapa nggak pernah cerita? Nggak, mungkin dari kecil karena nggak ini jadi nggak punya lingkup buat cerita sama orang tua, tuh nggak nyaman untuk bercerita. Tapi kalau ibu kandung gitu sama ya itu kandung ya. Oh itu ibu kandung ya, berarti Ibu kandung. di apa tadi di utara ini untuk ibu kandung ya? Ya ibu kandung. Kenapa sama ibu kandung ini kenapa? Nggak, kayaknya nggak dibilang nggak nyaman juga nggak buat cerita juga nggak kayak nggak ada tempat buat aku cerita pengertian. Tapi berarti dekat nggak sih sebenarnya sama ibu kandung? Kalau
mungkin kalau sekarang setelah dewasa ini deket tapi nggak yang deket banget. Iya, iya. Kalau dulu waktu kecil ya deket, cuman ya gitulah namanya orang kalau dikata disayang suka nggak gitu. Soalnya dari kecil sampai SD itu orang mana zaman sekolah dulu lah, zaman Iya. dulu siapa yang nggak ingin diantar orang tua Iya, ke sekolahan ke gitu ya. sekolahan, yang lain diantar orang tua, Diperhatiin gitu. diperhatiin. Aku sendiri berangkat dah, sampai SD saya SMP pun nggak ada yang ini, mungkin dari faktor kecil udah nggak ini, Iya. sampai besar pun mau cerita ke orang tua juga nggak, bukan yang terlalu ini karena orang tua sendiri yang dia bukan nyalain orang tua. Iya. Faktor ya ini yang bikin pertanyaan bingung tuh, kenapa nggak bisa deket dengan orang tua, mungkin faktor dari kecil atau Iya. apa. Kita fokuskan dulu ya masalah ke ibu dari Mas Denny, karena kan tadi diceritakan bahwa bapak kandung dari Mas Denny kan udah Mas Denny pun nggak tahu sampai sekarang Nggak tahu. di mana Ya. Terus hubungan sama ibu ya nggak terlalu dekat ya. Kalau boleh tahu kemarin waktu pulang itu tuh sering nginep di rumah apa enggak? Malah enggak. Nggak, lebih nyaman hidup sendiri, pulang cuman ya mampir, kayak istilah tuh mampir ke orang Jawa bilang mampir mau omah minggur, kayak mampir mau bedok. Baru mampir ngombe tok ngeten ya. Lebih nyaman hidup di rantauan, walaupun keadaannya gimana pun, cuman aku lebih nyaman di rantauan, hidup sendiri tanpa ada untuk cerita. Cuman pulang pun ke keluarga juga nggak ada apa ya, kedekatan yang spesial walaupun itu ibu kandung sendiri gitu ya. yang melahirkan, cuman nggak ada kedekatan. Aku lebih milih di perantauan, susah senang apa di sini. Kalau boleh tahu kenapa apa ya yang melandasi Mas Denny itu nggak dekat sama ibu kandung itu? Kalau mungkin dari kecil karena nggak dapat peran sosok ibu, walaupun itu kandung, cuman kayak nggak dapat sosok perannya dia gitu sebagai sosok beliau ibu dari saya. Cuman saya tuh nggak merasakan dapat sosok kasih sayang ibu, mungkin dilandasi dari itu nggak bisa. Tapi sebenarnya apa ya, perilaku yang Mas Denny sampaikan tadi, sebenarnya Mas Denny sadar nggak bahwa asalnya kayak kalau misal nggak dekat sama ibu itu sebenarnya perilaku yang salah gitu. Sadar cuman gimana ya, karena ya balik lagi, karena dari kecil ya kayak anak yang bukan diinginkan, cuma kayak nggak mendapatkan sosok. Dia lebih memilih ke suaminya daripada fokus sama anaknya sendiri. Mungkin iya sih, saya juga tahu ya kayak rasanya apa, rasanya gimana gitu sama walaupun sama ibu kandung sendiri gitu. Berarti tadi Mas Denny tadi mengatakan ya sebenarnya itu tuh salah gitu ya. Salah, yang mau disalah mau dibenarkan namanya, maksudnya dia sosok ibu, cuman dari kecil nggak pernah ngasih perhatian yang ini. Sekarang sebagai anak nuntut timbal, kayak mau nuntut timbal balik juga gimana, cuman dalam artian nggak ada anak yang pengen dekat dapat orang tua. Pengen gimana ya, pengen anak dapat perhatian dari orang tua tuh kayak emang setiap anak ya begitu. Cuman aku bingung itu nggak ada. Aku dari lahir lebih ke mbakku yang ngurus. Kalau dulu dengar semua cerita aku apa yang ditanya nangis, sampai sekarang udah kerja, mbak
sosok simbah yang nggak ada mas loh, dalam arti dia yang merawat Dari aku kecil gitu. dari kecil dengan sosok itu berpihak pada bapak Bapak terus gitu ya. bapak terus, dan saya dia nggak mikir anaknya yang dia lahirin apa, berkata kadang dalam aku bertanya emang apa aku orang dipengin ke lahir, Iya. sedangkan aku juga pengen lahir. Iya gitu ya. Hmm. Oke. Ya sebenarnya perilaku tadi sebelum membahas itu ya, saya pengen tanya. Tadi kan ke rumah tetap pulang, tapi apa tidak ada pembicaraan apa sama ibu. Nggak ada, cuman hanya dia pada udah gitu. Cuma kayak formalitas saja. Cuman formalitas. Habis itu pulang dari misal dari luar kota pagi nyampe sana setengah dikit sampai rumah, sore udah nyampe ke kantoran lagi. Oh, Jadi di rumah tuh cuman ya itu orang Jawa kan oma mingker kayak mampir ngopi, benar sesingkat itu berarti. sesingkat itu jarang aku tidur di rumah. Perilaku yang tadi Mas Denny ungkapkan itu sebenarnya ya Mas Denny juga merasa itu kayak ya salah, tapi ya gitu ya. Iya, emang salah sebagai anak, dan tuh no ini omah dewi kok orang masih betah. Iya. Orang bilang gitu kan omah dewi nggak apa-apa, cuman kadang tuh mereka nggak tahu apa yang kejadian yang pernah gimana sih, kejadian yang lalu terus masih ingat. Jadi Mas Denny masih menyimpan masa lalu itu gitu ya. Masa lalu nggak pernah bisa hilang, nggak pernah bisa hilang masa lalu yang kalau dibilang sekarang ya suram, menyedihkan sekolah dulu sampai dikasih tetangga, SMP sekolah Di tetangga. Berarti sempat diurusin sama tetangga gitu. bukan yang maksud kalau diurusin enggak, cuma pernah kejadian waktu SD mau sekolah nggak ada uang saku. Iya. Otomatis namanya SD kelas 2 ya kita tahu apa sih ya. Nangis kan wajar ya, Iya. di sekolah nggak jajan, terus dari semua tetangga dikasih, masih ingat tuh sampai sekarang Masih menjadi core memory ya. core memory ini sudah ada Masih diingat terus gitu Mas. yang kalau di dalam salah ya salah, cuman orang balik lagi ke peran orang tua, posisi kenapa yang bikin trauma dari kecil sampai sekarang nggak bisa. Oke. Mungkin perilaku Mas Denny sama ibu mungkin itu ya belum bisa ditoleransi sama Mas Denny sendiri gitu ya. Yang dulu masalah dulu itu kayak sulit diterima gitu ya. Jadi masih ada rasa dendam, masih ada rasa dendam sampai sekarang. Masih sekarang so, mau dikata salah dendam cuma sakit, iya masih sakit gitu. Sekarang anak kecil seumur dari TK, SD, SMP nggak pernah dapat namanya kasih sayang. Kalau dibilang KDRT juga KDRT, mungkin kalau visum masih membekas, masih ada. Kalau di apa lagi? Oke. Ya sebenarnya juga apa ya, memang mungkin kalau saya di posisi Mas Denny juga akan melakukan hal yang sama kalau perilaku ibu kayak gitu ya. Tapi buat menerima itu juga susah juga. Kita nggak apa, masa lalu kita kayak apa ya, nggak diurusin sama orang tua gitu, jadi ya enggak, anak
kecil baru kasih sayang, ini boro-boro kasih sayang nggak pernah dapet sih. Mungkin rasa dendam tuh masih ada, Ya, cuman agak nggak begitu ini. Ya mungkin yang nggak bikin begitu nggak kelihatan. nyaman di rumah ya, Oke, mungkin Mas Denny kan tadi udah tahu hal itu, ya sebenarnya salah gitu, tapi bagaimana cara kita membawa diri kita sendiri gitu. Ya nggak apa ya, memang menghilangkan rasa sakit itu susah banget gitu. Kita berdamai dengan keadaan tersebut gitu. tapi tapi kembali lagi itu kan sebenarnya hal yang salah gitu, nggak dekat sama ibu dan nggak apa ya, nggak cerita itu. Mungkin eh, apa ya, kita juga bisa memahami misal Mas Denny di posisi ibu gitu kan, nggak tahu apa, ada berapa, mungkin ada beberapa faktor yang ibu juga nggak cerita sama Mas Denny gitu ya. ya mungkin bisa ya juga sih, cuma apa yang sebagai juga kenapa dia nggak cerita Ya. ya sama-sama salah sih sebenarnya kalau dikata nggak ada yang benar Ya, salah tuh bingung aja kenapa cari kenapa yang susah tuh mau diceritain itu rasanya apa ya, nggak bisa diinilah ya. diungkapin. Pahit itu masa kecil kita zaman sekarang, kalau zaman sekarang mungkin viral cepet tahun 90 masih susah internet kan buru-buru sepahit sebelum menjadi ini kalau pahit ya emang pahit banget sih. Iya. Dikata sedih ya sedih, dikata pahit seorang tua yang harus jaga anak itu malah Kayak gitu ya. kayak gitu doang sih. Kalau unek-unekku mas kemarin so ibu sendiri yang lahirin yang ini tapi nggak ada Saya tahu. Oke. Ya, berarti mungkin dari konseling ini bisa itu ya Mas, bisa agak melegakan gitu ya. yang kecil dari dulu kecil tuh nggak ada tempat cerita, nggak ada ini kata Baru kali ini cerita berarti. cerita ke teman pun mungkin mereka nggak pernah ngerasain apa yang dirasain waktu kecil. Temen tuh gampang ngomong kata ceritain sabar nah zaman kecil aku itu sabar pura-pura gitu dikata sabar. Iya. Terus juga apa namanya, memang orang lain kan apa nggak tahu sampai mereka mengalaminya sendiri gitu ya. Berkat itu aku yang ngalamin sendiri, yang menjalanin. Mungkin dari nanti ya, nanti kan Mas Denny juga bilang sebenarnya kita sama-sama salah gitu. Oke, mungkin pernyataan tadi itu ya, berarti kan tadi itu sebenarnya salah gitu ya. Kalau misalnya kita tarik benarnya itu ya, kita sama-sama salah. Mungkin Mas Denny nggak cerita sama ibu juga nggak cerita sama Mas Denny gitu. Oke. Nah, sebenarnya yang Mas Denny ingin lakukan itu kayak ibu apa sih, kalau misal damai gitu? Normal sih kayak anak sama ibunya gitu ya. cerita ketawa cuma ya mungkin yang ada satu pertanyaan besar yaitu kembali lagi sudah artian satu pertanyaan terbesarku kalau misalnya bisa dekat sama ibuku sendiri apa langsung pengen nanya bapak gimana gitu. Sekarang siapa yang nggak ini sama bapak sendiri walaupun udah ya mungkin beliau sudah punya keluarga sendiri, nggak tahu semua gitu ya. ya cuman
apa juga beliau tuh nggak punya keluarga juga yang harusnya punya anak kan yang orang nggak pengen cari tamu kabari anak kalau mungkin masalah sama ibu bu ono mungkin setidaknya anak aku kadang bertanya-tanya ya pun misalnya ono masalah rum mbokku ibuku ya wis penting penting kalau aku anak berdarah daging masih menghormati gitu. ya aku kan anak yang butuh sosok orang tua anak mana yang nggak butuh sosok peran ayah peran ibu mungkin dalam pikiranku kurang kasih sayang bapak Ya, mungkin sosok kekuatan itu kalau kita tadi membandingkan untuk sekarang kan Mas Denny masih belum dekat sama ibu gitu. Nah, kalau tadi saya tanya misal dekat pengen nanya bapak di mana gitu, ya mungkin itu bisa jadi pembanding gitu ya Mas. Kalau misal perilaku tadi nggak dekat sama ibu ya kayak gini terus gitu. Mungkin kalau misal dekat Mas ini siapa tahu bisa nanya apa di mana terus sebenarnya ada masalah apa gitu mungkin. Apa namanya nggak tahu posisi keadaannya anaknya butuh seorang anak butuh bapak tetap ibarat kata anak tuh tetap butuh sosok bapak sih sedangkan sekarang punya bapak itu pun sekarang nggak nganggep aku ada dia nganggep pun sekarang karena udah besar kerja dia baru agak nganggep dulu karena kita fokus sama ibu ini kan yang kita fokuskan kan cuma ya udah ibu dari Mas Dini aja gitu ya. Oke. Kira-kira kalau bisa Mas Dini memilih pengen deket sama ibu apa enggak gitu ya? Kalau memilih tetap pengen deket gitu ya Mas. Kayak gitu juga kalau misal deket sama ibu kan juga kita lebih lebih ada sosok gitu ya Mas. Ya soalnya gitu butuh sosok yang ibarat kata sosok itu kan juga penting dalam ini cuman emang aku nggak deket gara-gara faktor itu tadi yang balik lagi masalah awal dari kecil. Oke. Berarti kita setuju semua ya kalau Mas Dan itu sebenarnya pengen deket sama ibu gitu. Tapi emang ya mungkin kurang waktu kurang pas gitu ya Mas. Oke, mungkin bisa saya simpulkan bahasanya Mas Denny itu sebenarnya juga dari permasalahan yang tadi banyak sekali yang diceritakan dari mulai bapaknya dari kecil sampai sekarang nggak pernah ketemu bapak kandung ketika nggak terlalu dekat sama bapak tiri gitu ya Mas, bahkan KDRT tadi ya kekerasan lah ya, terus sama ibu juga nggak terlalu dekat gitu. Tapi mungkin dari kesimpulan ini tetap pasti ini juga pengen dekat sama ibu, pengen dalam arti dekat tuh pengen semua orang tua tuh tetap pengen semuanya ya belum bisa menerima aja gitu, belum bisa menerima waktu ya nanti pelan-pelan tetap ya seiring berjalannya waktu gitu ya. Oke. Mungkin karena waktunya sudah 30 menit lebih gitu ya. Mas Denny mungkin nyaman bercerita gitu ya Mas. Nyaman ya rasa lo cerita enak itu. Oke. Nah, sebelum kita akhiri konseling kali ini ya, perasaan dari Mas Denny itu gimana? Apa yang bisa tadi diambil? Tadi dapat tempat bicara meluapkan unek-unek yang selama 29 tahun dipendam agak ya seenggaknya berkurang gitu ya. Seenggak berkurang punya
lagi loh unek-unek ada yang bisa buat sharing. Iya. Terus perasaan Mas Denny ini setelah cerita itu gimana Mas? Lebih gimana? Lebih yang maksudnya seneng dalam artian ya mungkin selama ini nggak pernah Iya. punya teman juga, nggak pernah dapat waktu luang buat cerita. Sekarang buat keluarin semua unek cerita ya lega. Terus juga nanti dapat masukan baru gitu ya Mas, kalau misal dekat sama Bu gitu ya, bisa melakukan apa aja gitu. Oke. Nah ini kan mesti kan masih masih ada yang mengganjel gitu ya Mas, mungkin yang lainnya. Nah kita atur pertemuan kapan ya kira-kira untuk pertemuan selanjutnya yang senggang kapan? Mungkin dari mulai hari ini ya 2 hari ke depan, 2 sampai 3 hari ke depan masih bisa. Oke, kita nanti ya agendakan gitu ya Mas. Oke, baik. Sebelumnya saya juga terima kasih kepada Mas Denny karena sudah menyempatkan waktu buat kita berdiskusi gitu, kita mencurahkan segala unek-unek gitu. Tadi juga kompleks banget ya masalahnya gitu. Ya. Ya, oke lah. Mungkin itu dulu ya ini. Nanti kita lanjut 2 atau 3 hari lagi gitu. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas. Ya.